Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj yang diartikan sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kemudian dilanjut dengan naiknya beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha bersama Malaikat Jibril dengan mengendarai Al-Buraq, menjadi peristiwa sejarah yang sangat luar biasa dan di luar nalar manusia, karena secara logika peristiwa demikian tidak mungkin dialami manusia tanpa kehendak, pertolongan dan bantuan dari Zat yang maha luar biasa. Dalam peristiwa dahsyat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebagian tanda kebesaran dan keagungannya. Ketika Rasulullah SAW diisrakan, diperlihatkan padanya surga dan yang sangat luar biasa dan maha luas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar." Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Surga adalah kampung akhirat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi menegaskan, Allah berfirman, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Buya Milenial, bagaimana gambaran surga yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau Isra dan Mi'raj? Nah, berikutlah ulasannya. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Berada di atas langit ketujuh berdekatan dengan Sidratul Muntaha. Rangkaian perjalanan Mi'raj Rasulullah menjelaskan bahwa surga berada di atas langit ketujuh dan letaknya berdekatan dengan Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga yang berisi seluruh puncak kenikmatan yang menjadi puncak angan-angan. Ini dalil bahwa surga berada di tempat yang sangat tinggi di atas langit ketujuh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal." Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Rasulullah melihat 4 sungai. Sungai-sungai surga adalah di antara pemandangan yang dilihat Rasulullah SAW dalam rangkaian perjalanan yang agung tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ternyata aku melihat ada 4 sungai, 2 sungai di bawah dan 2 sungai di bagian atas." Aku bertanya, "Apa ini Jibril?" Jibril menjawab, "2 yang di bawah adalah sungai di dalam surga dan 2 yang di atas adalah Nil dan Efrat." Dalam riwayat lain, Anas mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, dan Nabi SAW menceritakan bahwa dia melihat 4 sungai yang keluar dari sumbernya, 2 sungai yang jelas kelihatan di luar dan 2 sungai yang samar-samar di dalam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril menjawab, 2 sungai yang samar-samar itu merupakan sungai surga, sedangkan sungai yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan Efrat.
Dalam Fathul Bari dijelaskan, dua sungai yang tampak disebut dengan sungai Nil dan Efrat, sedangkan dua sungai lainnya tersembunyi dari pandangan manusia. Sungai yang tidak mengalirkan air biasa. Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashifa karya Said Abi Bakar yang dikenal dengan nama Said Bakri Al-Makki bin Said Muhammad Syata Ad-Dimyati halaman 5. Saat Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, beliau diperlihatkan surga-surga. Lalu beliau melihat ada 4 sungai yang mengalir di dalamnya. Namun keempat sungai tersebut tidak mengalirkan air biasa, melainkan mengalir air tawar, susu, arak dan khamar, dan juga madu. Nabi SAW yang melihat keanehan itu pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, bersumber dari manakah sungai-sungai ini dan sampai mana alirannya?" Sungai-sungai itu mengalir menuju telaga Al-Kautsar, namun aku tidak tahu berasal dari mana hulunya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahumu, jawab Jibril alaihissalam. Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan jawaban atas keingintahuannya tentang sumber dari keempat sungai tadi. Kemudian datang satu malaikat yang memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu," kata malaikat itu. Nabi SAW pun menuruti perintah malaikat itu. "Sekarang bukalah kedua matamu," perintah malaikat itu lagi. Saat kedua mata Nabi SAW terbuka, ternyata Nabi SAW sudah berada di bawah sebuah pohon, di mana beliau melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara. Kubah itu memiliki sebuah pintu yang terbuat dari emas. Namun, pintu kubah itu terkunci. Kubah itu sangat besar, bahkan seandainya semua jin dan manusia yang ada di dunia berkumpul dan berada di atas kubah itu, maka niscaya mereka seperti burung yang sedang duduk di atas gunung. Lalu Nabi SAW pun menyaksikan sebuah jawaban atas pertanyaan beliau. Nabi SAW melihat 4 sungai tadi mengalir di bawah kubah itu. Merasa pertanyaannya telah terjawab, Nabi SAW pun hendak pergi. "Bagaimana aku bisa masuk sementara pintunya terkunci dan aku tidak punya kuncinya?" "Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim," kata malaikat tadi. Nabi SAW pun mendekati pintu kubah yang terkunci itu lagi dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pintu itu pun terbuka. Saat Nabi SAW memasuki kubah itu, beliau melihat 4 sungai tadi mengalir dari 4 tiang kubah, dan di atas 4 tiang itu tertulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Air tawar mengalir dari mimnya kata Bismi. Beliau juga melihat sungai susu mengalir dari ha-nya kata Allah, sementara sungai khamar atau arak mengalir dari mimnya kata Ar-Rahman, dan sungai madu mengalir dari mimnya kata Ar-Rahim. Akhirnya Nabi SAW pun tahu asal-usul keempat sungai-sungai tadi bersumber dari lafaz basmalah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa dari umatku yang menyebutku dengan nama-nama ini dengan hati yang bersih dari riya, dan ia berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan memberikan ia minum dari sungai-sungai ini." Dinding-dinding yang terbuat dari permata. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kemudian Jibril mengajakku ke Sidratul Muntaha. Ia diselaputi warna-warni yang tidak aku ketahui. Lalu aku dibawa masuk ke dalam surga. Ternyata di dalamnya terdapat dinding-dinding yang terbuat dari permata dan debu dari wewangian kasturi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanahnya dari minyak kasturi. Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya banyak kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi." Hadis riwayat Bukhari.
Dalam riwayat lain juga disebutkan, saya dimasukkan ke surga, ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari misk atau kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW melihat tulisan di pintu surga. Rasulullah SAW tatkala melihat sebuah tulisan tentang keutamaan memberi pinjaman yang tertulis di atas pintu surga. Demikian penuturan Rasulullah SAW yang diterima sahabat Anas bin Malik. Pada malam diisrakan, aku melihat tertulis di pintu surga, sedekah itu 10 kali kelipatannya, sedangkan pinjaman 18 kelipatannya. Lantas aku tanyakan, wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, sebab orang yang mengemis meminta sesuatu yang sudah dia miliki, sedangkan orang yang meminjam tidak meminta sesuatu kecuali yang dia butuhkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah surga diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW saat beliau dimi'rajkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Sahabat Buya Milenial, pesan yang tersirat dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita menghayati tentang kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada semua prosesi Isra dan Mi'raj. Salah satunya adalah saat Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh dan diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan Yang Maha Pencipta. Saat peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan bagaimana neraka dan segala bentuk kengeriannya, dan diperlihatkan surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya yang belum pernah dilihat, belum pernah dirasakan, dan belum pernah dibayangkan karena begitu indahnya. Namun hal ini sahabat Buya Milenial, sebagai seorang muslim, meski di luar akal dan logika kita sebagai manusia, hal ini harus kita percayai karena bagian dari rukun iman. Apakah sahabat Buya Milenial juga masih ingat bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj? Beliau langsung menerima dan meyakini terjadinya peristiwa ini. Beliau tidak menolak dan tidak banyak bertanya. Berbeda dengan kaum kufar yang menolak hal ini, mengolok-olok dan melemahkan keyakinan. Oleh karena itu, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, menyikapi persoalan seperti berita-berita ini, berita-berita yang berkaitan dengan hal-hal gaib, harus menyikapinya dengan 3 cara. Yang pertama, menerimanya, meyakininya, lalu tidak menolak atau bahkan merubah berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sahabat Buya Milenial, semoga informasi ini bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, bilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.